Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli beras, Cakep. tidak lupa membeli minyak. Yang menjawab salam saya paling keras. Mudah-mudahan Allah kasih rezekinya banyak, Amin. hartanya banyak, Amin. anaknya banyak. Alhamdulillah. Bang saya diam, Pak. Baik para ibu, para tetamu undangan, para orang-orang tua kami, wabil khusus sohibul hajah, sohibul fadilah, Ibunda Hatmi Erlina Saragi beserta Bapak Alamsyah. Kemudian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar dari Bapak Mohzaid dengan Ummu Hana. Ya, mohon maaf kalau mungkin salah menyebutkan nama. Para tetamu Allah, para calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita nikmat yang paling besar, nikmat menyaksikan salah satu anak kita, saudara kita, Ananda Clarissa dengan Ananda Ilyas pada malam hari ini sudah berhasil mengalahkan salah satu syaitan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh kita mengetahui sesungguhnya dalam hidup ini ada banyak syaitan. Salah satunya adalah syaitan yang bernama syaitan A'war. Pekerjaan syaitan A'war adalah menanamkan benih kepada anak Adam, baik laki-laki atau perempuan, berupa kecenderungan untuk berbuat asusila. Makanya jangan heran berapa banyak ketika anak Adam, seorang laki-laki dengan seorang perempuan memadu kasih, memadu cinta, kemudian mereka lupa kepada Allah, kemudian akhirnya berbuat maksiat. Mohon maaf berapa banyak ananda-ananda kita ketika masih dalam rangka pendekatan, kalau istilah kita orang Indonesia pacaran, mereka saling berpegangan tangan, berpelukan, berciuman dan sebagainya. Maka setan A'war begitu bergembira. Maka sungguh beruntung pada malam hari ini Ananda Clarissa dengan Ananda Ilyas sudah 50% mengalahkan syaitan A'war. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kemudian yang kedua, mari sama-sama kita menyampaikan salawat salam kita kehariban junjungan kita. Dialah pemimpin kita dunia akhirat. Dialah nanti yang di hari kiamat akan memberikan sabatul uzma, memberikan pertolongan kepada kita, membawa kita ke dalam surganya Allah bersama-sama dengan beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu, para tetamu Allah, para calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kedua calon mempelai. Yang pertama, ketika Ananda berada pada titik malam hari ini, kalau tadi saya mengambil catatan perkataan Ananda Clarissa bahwa sampai pada titik pada malam hari ini adalah sebuah anugerah yang terindah luar biasa. Maka saudara Ananda Clarissa dengan Ananda Ilyas, yang pertama perlu kalian berdua lakukan adalah
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jalan apa? Dengan jalan nanti selesai acara khitbah, acara lamaran, acara tunangan pada malam hari ini, bertemu kepada kedua orang tua, kemudian sampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih atas segala fasilitas yang telah diberikan kepada Ananda berdua selama ini. Terima kasih telah melahirkan, terima kasih telah membesarkan, terima kasih atas segala-galanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memerintahkan kepada kita, yang pertama kita tidak menyembah, kita tidak beribadah, melainkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita telah melahirkan kita, telah membesarkan kita, telah mendidik kita, telah mengajari kita berbagai hal, sehingga kita sampai pada titik malam hari ini, mungkin sampai kepada sebuah kesuksesan. Maka semua itu tidak terlepas daripada peran kedua orang tua kita, peran dari kedua orang tua Ananda berdua. Maka nanti selesai acara, hampiri keduanya, cium tangan keduanya, peluk tubuhnya, sampaikan terima kasih ayahanda, terima kasih ibunda telah melahirkan saya, telah membesarkan saya, telah mendidik saya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai manusia, hormati ibumu yang telah membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari belas kasihnya. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini terlahir la ta'lamuna syai'a, ay la ya'lamuna syai'a. Kita terlahir ke alam dunia tidak mengerti apa-apa. Bahkan 9 bulan ibu kita mengandung. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 9 bulan ibu kita mengandung, wahnan ala wahnin, susah bertambah susah. Bahkan pertama kali ketika ibu kita ngidam mengandung benih kita, setiap pagi ibu kita terkadang suka muntah. Apa itu muntah? Morning sick. Setiap pagi sakit, muntah, mual-mual. Wah, benar ya Bapak Ibu? Muntah setiap pagi. Kenapa? Mengandung kita. Baru ibu kita hamil, berapa minggu, berapa hari diri kita sudah mengalami sakit. Kemudian semakin hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, terus bertambah besar kandungannya. Wahnan ala wahnin, susah di atas susah. Pergi kemana-mana dibawa. Kalau tidur mau melonjor. Apa orang Jakarta melonjor? Kakinya dipanjangkan, duduk. Tidak enak. Kalau mau tidur miring ke kiri tidak enak, miring ke kanan tidak enak. Mau tengkurap ke atas terasa gerah, mau tengkurap khawatir nanti kandungannya akan cacat, akan keluar belum waktunya. Wahnan ala wahnin, susah di atas susah. Maka kesempatan nanti selesai acara ini, hampiri kedua orang tua Ananda, sampaikan terima kasih telah melahirkan, telah membesarkan, telah mendidik dan sebagainya, sampai kita menjadi orang yang berhasil. Yang kedua, sampaikan permohonan maaf bahwa dari mulai ibunda kita hamil diri kita sampai hari ini, mungkin kita belum sempat memberi kebahagiaan kepada kedua orang tua kita, belum sempat memberi sesuatu kejutan, surprise yang membuat mereka bahagia. Mohon maaf, mungkin kita baru bekerja, punya penghasilan,
Terkadang kita memberi sedikit kepada orang tua kita, belum lama berjalan, ternyata kita sudah mau menikah. Malam ini dilamar dan melamar pasangannya, belum sempat membahagiakan orang tua kita. Kita sudah mulai mau melupakan orang tua kita. Nanti kita meninggalkan orang tua kita. Kita menikah, berpisah dari orang tua kita. Belum sempat membahagiakan keduanya. Makanya Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian selanjutnya, niatkan untuk menikah. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perkara bermula dari niat. Kalau menikah niatnya karena ibadah, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan kebahagiaan kepada keduanya. Saudaraku, tunkahul mar'atu li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Laki-laki dan perempuan menikah karena hartanya. Apakah boleh? Bapak Ibu? Boleh. Limaliha. Kemudian lijamaliha, karena cantiknya, karena eloknya, karena parasnya. Apakah boleh? Boleh. Limaliha, lijamaliha, linasabia, karena nasabnya, karena keturunannya, orang-orang baik. Makanya kita dalam memegang prinsip, terkadang kita sering berguyon dengan tetangga kita. Kalau menikah dicari bibit, bebet, bobot. Apakah boleh? Apakah boleh? Harus. Kenapa? Karena dengan itu kita tidak ingin kalau anak kita nantinya mengalami kesusahan. Kita tidak ingin anak kita nanti mengalami, mohon maaf, kemelaratan dan sebagainya. Oleh karena itu harus dipandang bibit, bebet, dan bobot. Saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya menikah itu karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya. Kemudian yang keempat, karena agamanya. Kemudian Nabi meneruskan, fasbar bizatid din, maka pilihlah karena agama yang bagus. Kita pilih pasangan kita karena agamanya yang bagus. Dari awal acara kita semua mendengar bagaimana Ananda Ilyas di awal perkataannya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh mulia. Ananda Clarissa pun demikian. Saudaraku, diawali dengan Bismillah. Kupinang kau dengan Bismillah. Alhamdulillah. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, pilihlah yang bagus agamanya. Karena apabila engkau pilih yang bagus agamanya, maka Allah akan menjamin semuanya. Yang namanya hartanya, parasnya, nasabnya akan mengikuti. Yang lain itu penting, namun yang paling terpenting, the first priority, the prime priority adalah ad-din, karena agamanya. Maka menikahlah karena agamanya. Insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya, saudara, ketika Ananda berdua telah menyatakan untuk menghibbah, melamar, bertunangan, maka saudara, ada setan. Kalau tadi setan akwar, setan akwar bukan hanya menggoda anak Adam untuk berbuat maksiat, tapi juga mengganggu, terutama ketika anak manusia, laki-laki dan wanita, laki-laki dan perempuan, ketika mereka bertunangan, maka menuju kepada jenjang pernikahan, menuju nanti akdun nikah, akad nikah, maka akan banyak godaan-godaan, akan banyak mungkin kesalahpahaman. Makanya tolong diperkuat keimanannya. Jangan sampai nanti di tengah jalan
terjadi, mohon maaf, ada keributan karena masalah hal sepele. Mohon maaf, ada karena gara-gara konsep undangan batal untuk menikah, na'udzubillah. Ada karena tidak sesuai dengan konsep memilih gedung untuk resepsi, terjadi keributan berdua. Hal-hal sepele nanti akan mengganggu kalian berdua. Maka ketika itu terjadi, ingatlah, ini syaitan akwar datang mengganggu kami. Ini syaitan akwar datang mengganggu kita. Maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatkan Ananda Bang Ilyas, ingatkan Ananda Clarissa. Ananda, ini syaitan akwar datang. Ayo sama-sama kita merangkul, ayo sama-sama kita saling asa, saling asuh menuju konsep akad nikah, pernikahan. Jangan gara-gara hal sepele kemudian batal menikah, na'udzubillah. Berapa banyak saudara, banyak contoh di hadapan kita. Ada orang bulan depan mau menikah, undangan sudah tersebar, namun pada harinya gedung tempat resepsi tertutup rapat. Kenapa? Batal menikah, tidak jadi menikah karena urusan hal sepele di mana syaitan akwar datang mengganggu, namun keduanya tidak bisa menghiraukannya, tidak bisa mencegahnya. Na'udzubillah. Untuk selanjutnya, Ananda berdua, Ananda Clarissa dengan Ananda Ilyas, di dalam menempuh perjalanan menuju akad nikah. Maka untuk mulai hari ini dan selanjutnya, yang pertama, lakukanlah saling tersenyum kepada pasangan kita, baik kalian berdua maupun untuk kita semua. Sepakat Bapak Ibu? Kita tersenyum, tabassumuka fi wajhi akhika sodaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Maka banyaklah tersenyum. Namun jangan sembarang tersenyum. Nanti di pojokan tersenyum. Kita tersenyum. Ayo sama-sama kita tersenyum. Kita tarik pipi kanan kita setengah senti, pipi kiri kita setengah senti. Ayo sama-sama kita tersenyum. Alhamdulillah. Tersenyum kepada pasangan kita. Jangan mudah untuk cemberut. Jangan mudah untuk marah. Ada setan lagi namanya setan tibir. Setan tibir pekerjaannya adalah selalu membuat manusia emosi. Kita selalu dibuat emosi, selalu dibuat marah. Terutama pada pasangan-pasangan yang akan menikah, pasangan-pasangan pengantin baru. Setan tibir gemar datang mengganggu orang cemberut. Dimanapun berada tidak ada senyumnya. Na'udzubillah. Kemudian jangan lupa kalian berdua perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak-banyak saling mengingatkan. Ananda Clarissa, apakah Ananda sudah sholat? Alhamdulillah. Apakah Kakanda Bang Ilyas sudah sholat? Saling mengingatkan. Jangan hanya mengingatkan hal lain, tapi saling mengingatkan dalam hal sholat. Kalau mau pilih pasangan, lihatlah apakah dia mengerjakan sholat. Kalau dia sholat, insya Allah urusan lain Allah mudahkan. Karena sholat itu pertanda bagaimana Allah akan memudahkan urusan kita. Kalau Allah saja tidak diurusi, apalagi pasangan. Baik para Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkenan memberikan kepada kedua calon mempelai kebahagiaan, diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang luas, diberikan ketabahan. Manakala nanti datang syaitan akwar, syaitan tibir datang mulai hari ini, nanti akan datang syaitan awal, syaitan tibir datang mengganggu. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya kafir muhammad wa ya kafir dhunubat wal khati'at. Allahumma barik lahuma kama barakta baina Adam wa Hawa. Allahumma barik lahuma kama barakta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma barik lahuma kama barakta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra wa Aisyhatar Ridha. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami semua keluarga besar Bapak Alamsyah, Ibu Hatni, Erlina Saragih, dengan keluarga besar Bapak Moh Zaid dengan Ibu Ummu Hana. Ya Allah, kami pada malam hari ini berkumpul untuk menjadi saksi menghibahnya Ananda Ilyas dengan Ananda Clarissa. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur keduanya, sehatkanlah badan keduanya, luaskanlah rezeki keduanya sampai nanti datang waktu akad nikah menikah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikanlah kemudahan kepada keduanya, jauhkanlah dari godaan syaitan akwar, syaitan kibir maupun syaitan yang lainnya. Ya Allah, yang mana kami yakin mulai hari ini syaitan-syaitan itu akan datang kepada keduanya, di mana syaitan-syaitan itu berusaha memisahkan keduanya. Na'udzubillah. Ya Allah, berkahi keduanya sebagaimana Engkau memberkahi antara Adam dengan Hawa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi pertunangan keduanya sebagaimana Engkau memberkahi antara Yusuf dengan Zulaikha. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi keduanya sebagaimana Engkau memberkahi pernikahan antara Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijatal Kubra dan dengan Aisyhatar Ridha. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami yang telah melahirkan kami, yang telah mendidik kami, yang telah membesarkan kami sampai kami menjadi seperti sekarang ini, sampai kami menjadi orang yang berhasil. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa dan permohonan kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa hinna jannata mal abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tetamu Allah, para calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melampangkan rezeki kita, diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, punya tanah melimpah, punya rumah yang banyak, bisa pergi haji ke Mekah dan Madinah, bisa bermalam di Musdalifah, bisa berlari-lari di Bukit Sofa dan Marwah, kemudian pulang haji bisa melihat anak-anak kita besar sampai menikah, bahkan menyaksikan Ananda Ilyas dengan Ananda Clarissa menikah. Amin ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fakir Muhammad Ridwan Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ridwan yang sudah menyampaikan tausiah pranikah dan juga memimpin doa pada malam yang sungguh luar biasa pada malam hari ini. Semoga doa-doa yang sudah kita panjatkan tadi dapat diijabah oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu hadirin sekalian,